Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang notasi sigma ya. Apa itu sigma? Sigma itu dilambangkan seperti ini nih, yang artinya jumlah atau penjumlahan bilangan dari batas bawah sampai dengan n. Ini batas atas n ya. Ini tuh apa sih maksud dari lambang ini tuh, dan artinya apa? Kita coba satu-satu ya. Yang ini itu disebut dengan batas atas. Batas atas. Nah, ini yang satu nih, batas bawah. K ini disebut indeks penjumlahan. Dan ini formula atau persamaan untuk setiap indeks dari batas bawah sampai batas atas. Contoh, mungkin kita sudah pelajari sejak SMA ya tentang notasi sigma. Ini mengingat kembali sigma n. Untuk n sama dengan 1 sampai 5. Berarti maksudnya apa? Penjumlahan dari 1 sampai 5. N-nya kita ganti di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5. Ini dijumlahkan. Nah, atau contoh lain gini. Sigma 2n plus 1. Untuk n sama dengan 1 sampai 3. Berarti 2 dikali 1 tambah 1 terus ditambah 2, n nya tinggal 2 tambah 1, 2 kali n nya 3 tambah 1. Berarti ini berapa? 3 ya. Terus ini 5, terus ini 7. Berarti berapa? 15 contohnya. Kita lanjut bagaimana mencari rumus sigma ya. Kita mencari rumus sigmanya. Baik, kita contoh ya. Contoh, ada penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 misalnya. Berarti kita dibuat notasi sigma seperti apa? Sigma tentunya di sini n ya. N nya mulai dari 1 sampai dengan berapa? 6. Nah, ini notasi sigmanya. Terus yang kedua, kita contohkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, di sini sigma n-nya berapa? N tetap 1 ya, karena ini bukan berarti batas bawahnya 2, bukan. Karena di sini U ya, U1, U2 kalau misalnya dalam deret, maka di n-nya tetap 1 di sini. N1 ini ada berapa? 1 2 3 4, berarti di sini 4. Nah, berarti di sini n plus 1. Coba kita buatkan 1 tambah 1 2. Kalau n nya 2 tambah 1 3 dan seterusnya, berarti n plus 1. Coba kalau misalkan kita mulai dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sini berapa? Nah, n tetap mulai dari 1 ya.
batas bawahnya urutan N1 ini sampai dengan 5. Kenapa 5? Ada 1 2 3 4 5. Nah terus N-1. Kenapa N-1? Kita coba masukin N nya 1 0, N nya 2 1 dan seterusnya sampai 5. Contoh yang selanjutnya yaitu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 ya. Nah berarti sigma N sama dengan 1 ya, sampai dengan 5. N nya kira-kira berapa? N kuadrat kan ya, karena di sini kita lihat 1 kali 1 2 kuadrat kan 4, 9 berarti 3 kali pangkat 3. Nah berarti kita ulitin. Nah N1 kuadrat, kalau N mas 1 dikuadratkan, lalu 2 N nya 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, hasilnya ini. Terus coba kita misalkan 2 4 8 tambah 16. Nah berapa di sini? Sigma N nya biasa 1 ya, sampai dengan 4. Kenapa 4? 1 2 3 4. Terus ini 2 pangkat N ya, ya enggak, 2 pangkat N. Coba kalau misalkan N nya 1 2 pangkat 1 2, kalau N nya 2 2 pangkat 2 4 dan seterusnya sampai dengan keempat. Nah terus contoh ada lagi penjumlahan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 misalnya. Berarti notasi sigmanya gimana? Ini biasa ya, N dengan 1 sampai berapa nih? 1 2 3 4 5, berarti 5 di sini ya. Nah, ini berapa nih? Bagaimana rumusnya? Berarti 3 N min 1 ya. Kenapa 3 N min 1? Kita coba 3 N min 1. Kalau N nya 1 dikurangi 1 berarti 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 1. Coba kita masukin 2 3 2 min 1 1 3 pangkat 1 3. Kita masukin nilai N nya 3 ini tipe 3 dikurangi 1 2 berarti 3 pangkat 2 9 dan seterusnya. Ini formula sigmanya. Nah seterusnya ada 3 5 7 9 11. Nah ini apa namanya, bedanya cuma ada 2 ya, 3 tambah 2, ini tambah 2. Berarti ini masuknya kategori deret aritmatik ya. Nah, berarti formulanya seperti apa? Kita untuk mencari formulanya itu kita buat sigma dulu dari sini biar udah. Sigma berarti N nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. K nya berapa? 1 2, ininya batas atasnya berapa? 1 2 3 4 5 itu sampai 5. Nah kita cari formulanya di sini. Kalau misalkan deret apa namanya, deret aritmatik, kita ingat ya rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah di sini A nya berapa? A itu apa? Batas bawah atau suku pertama ya. A itu suku pertama, berarti A sama dengan 3. B itu apa? Bedanya berapa? Selisihnya 2. Berarti kita masukin nilai A nya 3 ditambah N min 1 kali 2. Berapa di sini? 3 ditambah 2N min 2 kan? Jadi sama dengan berapa? 2N plus 1 ya. Nah, kita formulanya nih. Coba kita masukin di sini 2N plus 1.
Jadi sama dengan, coba kita masukin, kalau misalkan n nya 1, 2 kali 1 tambah 1 3, betul ya. Kalau di sini 2 kali n nya 2 kali 2 tambah 1 5, betul ya. Kali 3 2 kali 3 tambah 1 6 7, nah dan seterusnya. Ini formulanya. Oke, coba yang terakhir. Saya ada barisan 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. Nah, kita buat sigmanya dulu. Sigma sama dengan berapa? 1. Biasanya kita mulai dari 1, ada berapa sampai 1 2 3 4 5 sampai dengan atas-atasnya 5. Oke. Sekarang formulanya kita pahami di sini. Sepertinya ini 3 kali 2 ya. Dikali 2. Ini juga dikali 2. Ini juga dikali 2, kan gitu kan, sampai seterusnya. Berarti ini kita pahami bahwa ini termasuk deret geometri ya. Ini deret geometri. Kenapa? Kalau sudah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 itu hasilnya sama, berarti termasuk deret geometri. Kalau deret geometri, tentu kita mengingat rumus UN ya, sama dengan A kali R pangkat N min 1. Apa itu di sini A dan R? A itu seperti di atas, bahwa A itu adalah suku pertamanya, yaitu 3. R itu rasio. Rasio itu pembagi antara U2 ke U1, 2 atau pengali dari U1 dikali berapa supaya hasilnya di U2, maka rasionya 2, R-nya itu 2. Jadi kita dapatkan bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A nya kita masukin, A nya berapa? 3 dikali 2 pangkat N min 1. Nah, ini kita coba masukkan di sini sigmanya. 3 kali 2 pangkat N min 1. Nah, coba kita masukin N nya. 2 N 1 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 1 berarti 3 kali 1 3. Terus kalau N nya 2 kurang 1 berarti 2 pangkat 1 2. 3 kali 2 6. Terus kalau N nya 3 dikurang 1 pangkatnya berarti 2 pangkat 2 4 kali 3 12, nah, dan seterusnya. Nah, mungkin ini beberapa contoh mencari rumus sigma ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat sigma. Oke, sifat pertama ya, sigma UI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, maka sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN. Nah, contoh sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 untuk 3I tambah 3. Berapa nilainya? Masukin 1, I nya 1 berarti 3 kali 1 3 tambah 3 6. Kalau I nya 2, 3 kali 2 tambah 3 9 plus 12 ya, dan seterusnya sampai
Kalau batasnya 6, kita masukkan nilai 6 nya. 3 kali 6 18, 18 tambah 3 21 ya. Nah, berapa ya jumlahnya? Nah, ada rumus yang sudah kita ketahui, yaitu batas atasnya dibagi 2, 6/2. Nah, terus batas bawah ditambah batas atas, berarti 6 ditambah 21. Berapa hasilnya? 3 kali 27 81 ya. Terus langsung ke formula yang kedua. Sigma I sama dengan 1 sampai N A akan sama dengan N dikali A. Contoh, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5, ini 8, maka 5 dikali 8 sama dengan 40 ya. Terus yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N A U I, itu akan sama dengan A nya misal di depannya A. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N U I. Contoh, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 3 K kuadrat misal. Angka 3 nya pindah ke depan, 3. Ini sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 K kuadrat. Hasilnya berapa? 3 dikali, masukin atas atasan bawahnya di K ini, maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 3 kali 30. Berapa hasilnya? 90. Oke. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, misal sigma rumusnya dulu. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N U I tambah I, maka akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N U I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N F I. Nah, kita contohkan di sini. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, 3K kuadrat tambah 4K misal, maka akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, ini 3K kuadrat ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 4 4K. Maka karena ini mengingat sifat ketiga, maka 3 di depannya. 3 sigma K sama dengan 1 sampai 4 K kuadrat ditambah sigma 4 sigma K ya. Untuk K sama dengan 1 sampai dengan 4, maka berarti 3 ya. 3 kali ini K kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, tambah ini 4 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, 3 kali ini berapa hasilnya? 30 ya. 4 kali 10, ini 90 ditambah ini
40, jadi total 130. Oke. Sifat yang kelima itu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N UI ditambah FI dikuadratkan. A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N UI kuadrat ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI UI kali FI, terus ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI kuadrat. Kalau kita mengingat ini, kita ingat waktu kuadrat penjumlahannya, misalkan A tambah B dikuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat tambah 2 kali AB tambah B kuadrat. Ini sama halnya dengan ini nih. Nah, kita UI kuadrat ditambah 2 kali UI FI ditambah FI kuadrat. Nah, ini. Oke, masuk ke contoh. Contoh dan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4 K plus 2 kuadrat, maka akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Ini kita buat seperti ini dulu nih ya. Jadi K kuadrat ditambah 2 kali K kali 2 berarti 4K ya, ditambah 2 kuadrat tambah 4. Nah, kita buat sigmanya seperti yang sesuai dengan sifat-sifat ini. Akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4 K kuadrat ditambah, jadi ini dipisah ke depan ya, 4 sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, ini K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, ini 4. Hasilnya sama dengan ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 4 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah, ini keinget sifat ke berapa tadi, kedua ya. Kalau misalkan ada sigma K sama dengan 1,4 dan di sininya langsung berupa konstanta 4, maka 4 kali 4 16 sama dengan 30 tambah 40 tambah 16, hasilnya sama dengan 86. Oke, sampai sini ya bisa diikuti. Lanjut ke sifat yang ke-6. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, bisa UI tambah sigma I sama dengan M plus 1 sampai dengan N UI. Kita pahami di sini, ini tuh penjumlahan terusan ya. Jadi M dan N ini adalah batas atasnya, maka sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N UI. Jadi apa namanya, yang jelas syaratnya di sini
M harus kurang dari N. Contoh, sigma I sama sigma 3I untuk I sama dengan 1 sampai dengan 4 ya, ditambah sigma 3I juga I sama dengan berapa nih? 5 sampai dengan 9, maka akan sama dengan, karena ini merupakan terusan ya, jadi sigma I sama dengan 1 langsung sampai dengan 9 3I. Nah, jadi berapa hasilnya? 3 tambah 6 tambah 9 sampai 27 ya, terakhir ya. Coba kita berapa hasilnya? Ingat yang apa namanya, rumus yang waktu di awal, berarti batas atasnya 9 bagi 2 dikali batas bawah dijumlah dengan suku pertama dijumlah suku terakhir 27, sama dengan ini 4,5 ya kali 30, maka sama dengan 135. Oke, sekarang masuk ke sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh. Sigma I sama dengan 2 sampai dengan N I. Sigma UI plus 1 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N min 1 akan juga sama dengan sigma I 3 N plus 1 UI kurang 1. Nah, kita punya awalnya sigma UI untuk I sama dengan 2 sampai dengan N. Nah, ketika pas mau diturunkan batas bawahnya otomatis sama dengan sigma I-nya, misalkan mau dipengen 1, berarti kita turunnya 1 tangga ya, maka N-nya juga harus dikurangi 1, tapi I-nya itu harus dijumlah 1. Nah, kalau mau dinaikkan, misalkan tadi kan I-nya sama dengan 2, dinaikkan I-nya sama dengan 3, maka N-nya batas atasnya harus ditambah dengan 1. Kenapa? Karena naiknya 1 sih. Nah, tapi I-nya harus dikurang dengan 1. Oke, sekarang masuk ke contoh. Contoh misal ya, sigma I sama dengan 2 sampai dengan 4. Ini 3I. Nah, kita punya I-nya, itu ikutin formula di sini ya, sifat-sifat yang ini. Nah, kalau sama dengan kita mau turunkan batas bawahnya menjadi 1, maka sigma I sama dengan 1, maka N-nya harus dikurangi 1, berarti berapa? 3 ya. 3. Nah, 3I-nya itu harus dijumlah 1. Nah, nanti silakan teruskan. Intinya kalau mau diturunkan, maka I-nya harus dijumlah. Nah, coba kalau kita mau dinaikkan, I-nya mau kita naikkan ke 3, batas atas, batas bawahnya mau kita naikkan ke 3, maka naik 1 tingkat otomatis sampai batas atasnya juga harus naik 1 ya, berapa? 5. Nah, 3I-nya itu harus dikurangi 1. I-nya dikurang 1. Jadi ketika pas dinaikkan, I-nya harus dikurangi.
Atau contoh lain, kalau misalkan naiknya 2 tingkat ya, misal sigma I sama dengan 3, ininya 5 3i. Kita mau turunin I nya atau batas bawahnya ke 1, berarti sigma I sama dengan 1. Nah, batas atasnya otomatis turun juga ya. 5 dikurangi berapa tingkat? Di sini 2, berarti 3 ya. Nah, terus di sini 3i. I-nya itu harus di jumlah. Jumlah berapa tadi? Tingkatnya 2. Nah, coba kalau mau kita naikkan, berarti naik berarti dinaikkan ke 5 ya, batas bawahnya ya. Sigma I sama dengan 5, otomatis di sini naik 2, 7. Dengan 7. 3 I-nya harus dikurangi berapa? 2. Sampai di sini paham ya? Oke, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.